Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, nama saya Rosy Putra Pulungan dan saya adalah siswa dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Saya duduk di kelas 11-7, absen 33. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi latihan remedial sejarah semester 2. Pembahasan ini mencakup bagian A, B, dan C yang berisi soal tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan serta perkembangan organisasi nasional. Lanjut ke bagian A. Nomor pertama yaitu suatu paham yang bertujuan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia disebut Pan-Islamisme. Nomor kedua yaitu surat kabar utusan Hindia diterbitkan oleh yaitu Serikat Islam. B. Selanjutnya yaitu berikut adalah pernyataan yang benar mengenai pentingnya peran pers bagi perkembangan pergerakan nasional. Jawabannya adalah A. Pers memberikan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam kajian geografis nama Indonesia telah dimunculkan oleh B. James Richardson Logan. Pertanyaan selanjutnya yaitu surat kabar Soleh Indonesia Muda diterbitkan oleh, jawabannya adalah D. Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya yaitu organisasi yang pertama kali menggunakan kata Indonesia adalah, jawabannya adalah Perhimpunan Indonesia, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya yaitu bahasa pengantar yang digunakan dalam administrasi Belanda di Indonesia adalah B. Bahasa Belanda. Selanjutnya yaitu Partai Kuomintang atau Cina Nasionalis didirikan oleh Dr. Sun Yat-sen. Pertanyaan selanjutnya yaitu strategi gerakan kemerdekaan India yang bersifat tanpa kekerasan disebut A. Ahimsa. Pertanyaan selanjutnya yaitu semboyan tumbuhnya pohon beringin digunakan oleh organisasi D. Budi Utomo. Berikut yang tidak termasuk hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu E. Pembentukan kita. Selanjutnya yaitu beberapa tindakan di Jepang terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kecuali yaitu C. Menyegel kantor berita Dorne. Selanjutnya yaitu secara kronologis peristiwa sekitar proklamasi adalah A. Urutannya yaitu BPUPKI, PPKI, Perumusan Teks Proklamasi, dan Rengas Dengklok. Selanjutnya yaitu 3 tokoh yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu A. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi yang autentik adalah D. Naskah yang diketik Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya yaitu bagian B yaitu isian singkat. Nomor 1 yaitu penulisan naskah proklamasi berlangsung di Rumah Laksana Maeda di Jakarta. Nomor kedua yaitu hasil keputusan Rapat Pemuda tanggal 15 Agustus 1945 malam adalah mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan negara Jepang. Selanjutnya yaitu peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah peristiwa Rengas Dengklok. Ini bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah hasil pemikiran dari Insinyur Soekarno. Tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Sayuti Melik. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan bagian C atau uraian singkat. Nomor 1. Setelah bermusyawarah, akhirnya rumah Insinyur Soekarno dipilih sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi. Pertanyaannya, jelaskan alasan pemilihan rumah tersebut. Karena lokasinya strategis, cukup luas, dan aman dan dari gangguan tentara Jepang. Jelaskan alasan pencantuman kata penandatanganan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena Soekarno dan Hatta menandatangani proklamasi mewakili seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan tertentu. Ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah milik seluruh bangsa. Pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok? Golongan muda tidak ingin kemerdekaan dianggap sebagai pemberian Jepang, sehingga mereka mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Selanjutnya yaitu apa alasan golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok? Golongan tua ingin menunggu waktu yang tepat agar tidak menimbulkan bentrokan dengan Jepang. Sedangkan golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan.
Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana usaha Ahmad Subarjo untuk meyakinkan pihak pemuda agar Soekarno-Hatta dapat dibawa ke Jakarta? Jawabannya adalah Ahmad Subarjo memberikan jaminan pribadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada paling lambat tanggal 17 Agustus 1945, sehingga para pemuda setuju membawa mereka kembali ke Jakarta. Soal ini kita bisa belajar bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil dari satu orang, tapi dari kerjasama antara golongan tua, muda, dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu demi kemerdekaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.